Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran. Hari ini kita akan menikmati renungan harian santapan rohani. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mendapati kami boleh ada, bangun dengan kesehatan kekuatan yang baru diberkati Tuhan. Dan sebelum kami melangkah dengan semua aktivitas hidup yang Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kami di sepanjang hari ini, kami sama-sama rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Roh Kudus terus tuntun kami, menerangi akan kehidupan kami agar kami memahami, mengerti setiap maksud, rencana dan kehendak Allah lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya, biar dengan kekuatan kuasa Tuhan dapat menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman ini, agar kami sungguh-sungguh diberkati untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur menikmati berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-28 dalam satu perikop dengan tema atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dan ini kita akan baca ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tuhan tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Kita ketahui bersama bahwa dalam perikop atau dalam firman Tuhan pasal yang ke-28 ini, di mana Nabi Yeremia yang diutus dan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melawan Nabi Hananya yang menyampaikan nubuatan yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga tema renungan harian kita hari ini yaitu serupa tapi tak sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, produk aspal atau asli tapi palsu mengingatkan kita kepada kuis atau teka-teki serupa tapi tak sama. Ada banyak kemiripan, tetapi selalu didapati perbedaan. Dan menariknya, justru perbedaan itulah yang menjadi titik pembeda kualitas di antara dua barang tersebut. Ketika menyampaikan peringatan Tuhan, Nabi Yeremia ditentang oleh Nabi Hananya yang mencoba membuktikan bahwa dia diutus oleh Tuhan.
Tuhan memakai Yeremia untuk menunjukkan keaslian dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga ini menjadi hal yang sangat menarik. Peringatan dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia tentang kekuatan kerajaan Babilonia ini mendapatkan tantangan dari Nabi Hananya dengan klaim bahwa Tuhan berbicara kepadanya, bukan kepada Yeremia. Tentu tidak mudah bagi rakyat untuk memilih dan menentukan mana nabi yang sejati, karena mereka tidak dapat melihat Tuhan secara jasmani atau secara fisik. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk memperingatkan Nabi Hananya dengan keras bahwa Tuhan tidak mengutus Hananya, bahwa Hananya adalah seorang yang berdosa karena membawa rakyat mempercayai dusta, dan bahwa Tuhan akan mengambil nyawa Hananya. 2 bulan kemudian itu terbukti, seperti yang telah kita baca, Nabi Hananya mati. Sekali lagi, kebesaran Tuhan ditunjukkan melalui kebenaran firman-Nya. Sungguh tidak bijaksana untuk mempermainkan firman Tuhan dan meremehkan utusan Tuhan. Allah memanggil umat-Nya untuk tidak terjebak pada firman Tuhan yang aspal, terlihat asli tetapi sebenarnya palsu. Kebenaran sejati akan mengarahkan kita kepada jalan kehidupan yang terarah kepada Tuhan Allah kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, firman Tuhan mendorong mereka untuk menguji segala sesuatu dengan memegang yang baik, seperti yang disampaikan Rasul Paulus. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Dan di sini sangat jelas Rasul Paulus mengingatkan tentang hal-hal yang sebenarnya. Di sini sangat jelas kita juga diperingatkan oleh firman Tuhan, jangan terlena dengan berita-berita yang sepertinya mengenakan telinga. Paulus mengingatkan kita lewat firman Tuhan untuk tidak mengikuti jalan dunia, melainkan untuk mengalami pembaruan budi, sehingga kita dapat menjadi cermat dan berhikmat dalam mengenali jalan kebenaran yang sejati. Sudahkah pikiran kita dibaharui oleh Allah untuk cermat dalam mengenali jalan kebenarannya? Janganlah kita menjadi orang yang terombang-ambing, terbawa pengajaran yang
mengenakkan atau menyukakan telinga kita, yang sebenarnya itu adalah produk aspal atau kebenaran firman Tuhan yang tidak sebenarnya. Ini sangat berbahaya. Ada dalam bahasa lain Rasul Paulus sampaikan Injil yang palsu. Dan ini sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Mari kita semakin dewasa dalam kebenaran, semakin dewasa secara rohani. Sering-seringlah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran yang palsu atau pengajaran yang kelihatannya asli, menggunakan ayat-ayat Alkitab tetapi pengertian dan maknanya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ini sangat berbahaya dan memiliki resiko yang sangat tinggi, sebab jika kita terbuai, terbujuk, terbiasa dengan hal demikian, akibatnya itu kekal dalam neraka yang tidak dapat kita bayangkan kengerian penderitaannya. Tapi mari lewat renungan harian santapan rohani hari ini mau mengingatkan, mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh menikmati kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu mungkin tidak mengenakan telinga, itu menegur kesalahan dan dosa kita, itu untuk mengingatkan kita jika kita tersalah atau tersesat dalam jalan kebenaran. Sekalipun firman Tuhan yang datang mungkin begitu keras, tapi terimalah itu dengan rendah hati jika kebenaran itu yang sebenarnya sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur Tuhan mengasihi akan kehidupan kita, sehingga Dia mau selalu menuntun dan membawa kita kepada jalan yang benar, kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau, agar kehidupan kita sungguh-sungguh mau menikmati kasih dan anugerah Tuhan, bukan hanya sementara di dunia ini saja, tetapi dalam kekekalan pun dalam kerajaan surga itu sungguh-sungguh kita nikmati dan menjadi bagian hidup kita. Dan betapa berbahagianya kita ketika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kerajaan kekalnya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini. Mari kita bersyukur bersatu di dalam doa. Kami menaikkan dan memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan dan mensyukuri atas berkat rahmat anugerah Tuhan bagi kami, khususnya di mana kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, tuntun kami, biar firman ini termeterai dalam hati kami, dan Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jangan biarkan kami terbuai dengan pengajaran-pengajaran yang begitu mengenakkan telinga, menyenangkan hati, tetapi biar kiranya Tuhan yang memampukan kami menerima setiap pengajaran, teguran firman Tuhan, sekalipun itu sangat keras, menyedihkan dan menyakitkan hati, tetapi kami percaya ketika kebenaran yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan akan menuntun dan membawa hidup kami sungguh-sungguh melangkah berjalan dalam kebenaran Tuhan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pakai kami, jadikan kami saksi dan alat-Mu untuk menjadi saluran berkat, agar dimanapun kami berada dan pergi memberkati banyak orang, bahkan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menserahkan hidup kami di sepanjang hari ini, apapun aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan, pelayanan kami,
dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bahkan kami terus diberkati Tuhan dengan berkat-berkat jasmani, teristimewa dengan berkat-berkat rohani. Kami terus bersyukur memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk bagikan kebenaran firman Tuhan, renungan harian hari ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, sahabat kita, keluarga kita, untuk juga mereka diberkati Tuhan. Dan jangan lupa terus mendukung saluran channel YouTube ini dengan cara untuk mensubscribe, like, dan Bapak Ibu juga bisa tinggalkan komen dalam kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.